Minimal kalau kamu tidak bisa belikan AC mobilmu, rumahmu, tidak bisa kau belikan baju baru tiap minggu istrimu, tidak bisa kau belikan perhiasan, masih ngontrak-ngontrak, paling tidak bahagiakan istrimu dengan apa? Jangan kau hina istrimu. Tenang kau ibu, saya bela kau ini hari. Kapan lagi kau bahagia? Kamu sudah tidak punya mobil, bukan kau pejabat, rumahmu ngontrak-ngontrak, istrimu jelek. Kalau gitu istrimu cantik, lalu kau hina lagi, tidak pernah kau bahagiakan. Apa kasihan dia punya istri? Dia tinggalkan keluarganya, dia merantau ke sini Balikpapan, dia tinggalkan kampungnya di Sidrap, dia datang ikuti suaminya, lalu kau sakiti hati istrimu. Kamu laki-laki hina di hadapan Allah. Tenang ibu, saya bela kau. Maka muliakan istrimu. Kalau dia ngomel, memang begitu fitrahnya perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, pasti lagi sakit. Kalau ngomel istrimu, berarti dia normal. Mana ada pak? Maka kalau kau tidak bisa bahagiakan istrimu dengan materi, tidak bisa kau bahagiakan istrimu dengan harta, bahagiakan dengan akhlakmu yang baik. Ini kau sudah jelek, busuk mulutmu, besar perutmu, kentu ribut, tidur ngorok. Kau suka lagi maki-maki istrimu. Nah panggil istrinya, bolong. Apa bolong? Jelek, ya apa boleh buat, itu jodohmu. Maka muliakan istrimu, karena Nabi tidak pernah mencontohkan kasar kepada istri, padahal 11 istrinya. Banyak waktu, sedikit lagi tuh. Jangan sama 1,5 jam. Bisa dengar ceramah 1,5 jam? Betul? Saya tidak bisa. Nah, karena waktu terbatas, langsung saja cerita-cerita yang perlu sekarang. 1. Nabi pernah didatangi orang miskin, musafir. Tahu musafir? Perjalanan jauh. Dia ketuk, oh ini rumahnya Muhammad. Dia ketuk rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Pelajaran pertama, kalau kau cinta sama Nabi, salam kau lengkap. Ketemu kau sesamamu muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pakai selamat pagi. Biarkan mereka menggunakan selamat pagi. Biarkan wabarakatuh. Jangan kau singkai-singkai. Assalamualaikum. Apa artinya itu? Assalamualaikum. Jangan. Begitu juga kalau kau berwhatsapp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 isinya, itu salam. Assalamu, semoga kau selamat. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, barakah penghasilanmu. Itu 3 doanya. Maka kalau kau ketemu sesama muslim, kalian cinta kepada Rasul, kalian sayang kepada Rasul, ingin berkumpul bersama Rasul, ketemu kau, salam kau baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi seperti ustaz, kau datang, kau ustaz. Itu justru yang menghalangi saya jalan, itu pengawal kasih jalan, kasih. Nah kau yang tidak kasih ke jalan.
Ku gaspol ko hari ini. Gaspol atau rem-rem? Nah, jadi satu, kalau kalian mau cinta kepada Nabi, salam ku baik-baik. Kalian tahu kalau Nabi salam, nggak pernah Nabi lepas tangannya sebelum sahabat melepas tangannya. Akhlaknya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Nabi, ya Rasulullah, saya musafir, nggak ada kasih yang uangku, berapa hari ini kelaparan. Ya Allah, Rasulullah kasih makan kak. Nabi masuk rumahnya, hei, tidak ada juga makanan. Tanya istri beliau, adakah di situ bisa dimakan? Nabi bilang, nggak ada ya Rasul. Aduh, ada ini. Akhirnya Rasul nggak punya uang, nggak punya pakaian. Masya Allah, Nabi kekasih Allah yang Allah sampaikan, tidak kuciptakan dunia dan isinya ya Muhammad kecuali ingin kupersembahkan kepadamu. Masya Allah. Tapi di rumahnya tidak ada makanan. Ada di sini seperti Nabi? Ada? Tidak mungkin di rumahmu tidak ada pisang goreng. Kalau kau beli, kecuali kau tidak beli, tidak bikin, tidak ada itu. Tapi yang pasti kau bisa makan 3 kali sehari. Akhirnya Nabi bilang, tidak ada makanan ini. Baik, begini saja, saya kasih kau ini jubahku. Tahu jubah? Bukan baju. Baju ini. Jubah, ada itu orang Arab, ada lagi yang besar, kayak Superman. Itu jubah. Dikasih jubahnya Nabi. Ini mau, saya kasih kau. Silakan kau jual, mudah-mudahan ada beli. Wah, orang yang dikasih birah. Dia pergi ke pasar. Saudara-saudara sekalian, ini sedekah bajuku, kembali lagi ke saya. Pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, sedekahlah. Sedekah. Bagaimana saya mau sedekah Ustaz? Saya sedekahlah dengan miskinmu seadanya. Saya tidak bisa sedekah duit, sedekah kau dengan makanan. Gimana caranya? Tidak bisa tiap hari Jumat. Kau bikin nasi kuning, isi 1 iris ikan, 5 bungkus jadinya, bawa kau di masjid hari Jumat. Hari Jumat kau bawa ke masjid, tulis silakan nikmati, 5 bungkus. Begitu kau letakkan, berdoa kepada Allah, ya Allah balaslah ini dengan lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi, supaya saya bisa bersedekah Jumat depan 10 bungkus. Coba Bapak amalkan. Hei, Bu, lah seke. Hei, siapa pakai itu emasmu kalau mati kok? Anak, istri kedua. Kalau mati kau pasti suamimu kawin lagi. Itu emasmu, cincinmu udah buka. Sayangku, ini cincin kawin dulu. Nah, buka cincinmu. Nggak mungkin aku kubur kau dengan cincin. Nah, buka gelangmu ini dulu waktu usia pernikahan kita 10 tahun. Buka. Nah, buka lagi kalungmu. Ini pemberian dulu mertua. Nah, buka lagi kalungmu. 3 bulan kemudian, nah lupa mako, dapat janda muda, putih, langsing, panjang rambutnya. Itu tadi cincinmu, gelangmu, kalungmu, nah kasih istri kedua. Sayangku, ini emas mantan istriku. Kau pakailah ini sayang. Kamu disiksa di kubur, istri kedua pakai emasmu. Daripada istri kedua pakai emasmu, sedekah kau. Hei, lah seke. Sedekah kau. Pak, kau punya rumah ruko, meninggal kau, siapa yang pakai? Anak mantumu,
anak mantumu na pukul anakmu. Karena kau pilih mantu, tidak baik agamanya. Begitu kau meninggal, na pukul anakmu yang kamu sayang sejak dalam kandungan. Dialah nikmati rukomu, dia nikmati kebunmu, dia nikmati tabunganmu. Daripada nikmati mantumu itu uangmu, lebih kau sedekah. Pasti betul, masa ku ajar salah kok. Ayo, cinta kepada Nabi, sedekah saudara-saudara. Allah tidak akan miskinkan kamu kalau ada rezekimu, kamu berbagi. Ada di Balikpapan ini, apakah namanya ini kampung? Pasar Baru. Nah lama mini pasar. Kenapa masih Pasar Baru namanya? Ayo terserah deh. Hah? Ada di Pasar Baru ini karena rajin sedekah dia miskin. Ada? Enggak. Tidak ada orang yang rajin sedekah miskin. Bahkan orang yang rajin sedekah makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kenapa begitu Ustaz? Karena memang Allah janji, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, saya gantikan kau 700 kali lipat. Apa sedekahnya Ustadz? Sedekahnya Ustadz ilmu, ceramah. Apa sedekahnya guru? Dia ajar anakmu. Apa sedekahnya Pak Polisi? Nak ciptakan ketertiban. Itu sedekahnya polisi. Apa sedekahnya pejabat? Dia bikinkan peraturan yang gampang anakmu dapat lapangan kerja. Apa sedekah kalian orang miskin? Sedikit-dikit sedekahmu adalah senyum. Karena kata Nabi, senyum bagi umatku adalah sedekah. Maka kalau kau tidak bisa kasih tetanggamu uang, tidak bisa kasih tetanggamu duit, maka sedekahmu, saya mau kasih kini motor, tapi saya juga butuh ini motor Pak, jadi saya sedekah senyum saja Pak ya. Assalamualaikum. Boleh. Hei, apa sedekahmu kepada tetanggamu? Pohon-pohonmu jangan mengganggu tetanggamu, binatang ternakmu jangan mengganggu tetanggamu, musikmu jangan ganggu tetanggamu. Itu sedekah. Jangan kau mentang-mentang radio baru kau putar kencang-kencang, lalu kau bilang, ih radio-radioku, saya baru listrik, rumah-rumahku. Nah bilang juga tetanggaku, tetanggamu, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa masuk suara radiomu ke saya? Ya, maka sedekahnya bagi orang Islam pentingnya bertetangga dengan baik. Itu kalau ada pohon menyeberang, kamu pelihara mangga, itu pohon rantingnya manggamu menyeberang ke sebelah, bukan hakmu itu yang menyeberang pagarnya. Siapa yang punya hak? Haknya tetanggamu. Kalau berbuah itu mangga, kalau dia ambil itu halal, karena dia sudah menyeberang pagar. Nah bila mahasiswaku, Ustaz, kalau pohon menyeberang pagar halal, iya. Bagaimana kalau istrinya tetangga? Hei, 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 jangan kau ganggu istrinya orang. Lihat itu di Sulawesi Selatan, diganggu istrinya, dia pulang dari Papua, dia potong lehernya orang yang ganggu. Kenapa? Karena istrinya orang kau ganggu. Nah ada banyak cewek berkeliaran. Nah bilang, ini dia suka kau Ustaz, biar nah suka kok, ada yang punya. Ya, satu, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, sedekah kok. Kenapa hidupku susah? Karena kau pelit. Kenapa pekerjaanku selalu masalah? Ya sedekah, sedekah kok, biar Allah ganti. Yang penting hakul yakin. Jangan kok, betulkah diganti? Betulkah? Betul? Tidak itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, ana inda sonni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Maka kalau lewat celengan hari Jumat, isi kok. Jangan kau pura-pura tidak lihat. Begitu dekat dengan celengan,
modus. Ada juga orang Pak, begitu pelitnya, nah tarik na dompetnya. Nah, nah bilang itu orang sampai Nabi, banyak namun ambil ini. Ternyata nak cari uang kecil. Dia nak kasih masuk celengan. Begitu masuk celengan, tiba-tiba ditepuk dari belakang. Pak, 100.000. Nih, uang merah toh. Dia bilang ini bapak, hebatnya ini anak muda. 100.000 dia sumbang. Kasih masuk celengan. Begitu masuk celengan, nah bilang ini anak muda, itu hanya bapak yang jatuh tadi dari kantong. Dia bilang dalam hati, agak pilabut nih. Sedekah, saudaraku, minimal sedekah adalah senyum. Apa makna senyum adalah sedekah? Itu berarti kalian menjalin silaturahmi. Sedekah. Adik-adik sekalian, kalau ada di sini mau cepat dapat kerja, sedekahku. Termasuk caleg. Kalau mau kau terpilih, tidak gagal. Sedekah, bersedekahlah. Ibu-ibu, kalau ada suamimu kau lihat mulai lain-lain, sedekah. Tidak usah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, nah pakaikan password. Tidak ada passwordnya Ustaz, masih ada nak simpan di sadel motornya. Sedekah. Bagaimana caranya Ustaz? Kau bangun sholat hajat malam-malam. Sudah kau sholat hajat, berdoa, ya Allah, Engkau yang maha melindungi, jaga pelihara suami saya, hindarkan dia dari perempuan jahat. Ini ada duitku 1 juta, saya sedekah, mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala, suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuma sholat hajat juga suamimu, karena anda tahu rumusnya juga ini sedekah. Dia bangun juga di kamar sebelah salat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya marah-marah saja kerjanya. Ya Allah, ada uang tidak ada uang, marah aja kerjanya. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha memberi jodoh. Ya Allah, bukankah, ya Allah, ini tolak bala. Ya Allah, mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan doanya? 1, sedekah. Jam berapa asar Ustaz? Jam 4. Beleng-beleng. Mana ada asar jam 4? Jam berapa? Hah? Jam 3 lewat 5 menit. Oke, lewat 10 menit sedikit. Ya. Oke, 2. Di pasar Madinah ada tunanetra. Tahu tunanetra? Tertutup mata anak, tidak bisa melihat. Ada Yahudi. Tahu Yahudi? Orang Israel. Ya, itu Israel, Yahudi. Ini orang Yahudi di Madinah, dia minoritas. Tahu minoritas? Agama paling sedikit. Ini tunanetra, agama Yahudi, tidak melihat, minoritas, tapi kerjanya di pasar selalu teriak. Saudara-saudara sekalian, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir. Hati-hati, jangan dengar perkataannya. Tukang bohong, jangan kau dekat-dekat, dia tukang sihir. Tiap hari dia begitu, tiap hari. Wafatlah Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, yang juga mertuanya Nabi, bapaknya Aisyah, lalu berkata kepada Aisyah, Abu Bakar, wahai anakku yang juga istrinya Nabi, adakah perbuatan Nabi yang belum aku contoh? Adakah perbuatan Nabi yang bisa aku ikuti? Nah, bilang anaknya Aisyah, Abah, Pak, semua saya lihat sudah kau lakukan. Ada satu yang belum kau lakukan, kebiasaan Nabi. Apa itu nak? Tiap hari ada itu tunanetra orang Yahudi di pasar. Nabi selalu datang suapi dia. Dia suapi. Akhirnya apa? Abu Bakar pergi ke pasar itu, dia cari itu tunanetra. Ketemu.
Dan dia masih teriak-teriak, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang tipu, tukang sihir. Kau dengar sihir kok, jangan kau percaya, pembohong. Abu Bakar, oh ini dia suap. Begitu dia suap itu tunanetra, kan tidak melihat itu tunanetra kan? Dia tepis tangannya, siapa kamu? Kok kasar caramu kasih makan kak? Kok begini caramu? Kamu bukan pasti yang kemarin. Kamu bukan orang yang suapi selama ini. Caramu kasar. Yang dulu dia pisah-pisahkan yang lembut dan keras, dia suap saya dengan lembut. Siapa kamu? Lalu Abu Bakar berkata, saya sahabatnya yang selalu menyuapi kau tiap hari. Siapa yang selalu suapi saya? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin meninggal dunia. Maka saya datang menggantikan dia. Lalu apa kata ini tunanetra? Selama ini saya selalu disuapi. Selama ini selalu dikasih makan kak. Selama ini dia kasih saya dengan cara lembut. Dan ternyata dia tidak pernah menyakiti saya. Meskipun saya selalu teriak, meskipun saya selalu hina dia, meskipun saya selalu sakiti dia, tapi dia suap saya dengan cara lemah lembut. Menangis dia. Ternyata dialah Muhammad yang selalu saya hina dan saya tidak sempat minta maaf kepadanya. Sekarang sudah meninggal dunia. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian cinta kepada Nabi, maka muliakan akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun, kamu jangan hina mereka. Kamu yakin Islam, jangan kau hina agama lain, urusannya dia. Kamu yakin Muhammad SAW, jangan kau hina agama dan abinya orang lain, urusan dia. Maka kalian kalau cinta kepada Nabi, muliakan akhlakmu. Bapak-bapak, kalau cintaku kepada Nabi, muliakan istrimu. Jangan mau dulu sama tetangga, sama istrimu mau. Pasti itu ibu keras kehidupannya. Pak, para lelaki, bapak-bapak yang punya istri, ini yang ceramah. Kau kira saya jago? Bukan, karena istriku kasih tenang hatiku. Mana bisa kita ceramah kalau istri ganggu ki? 10 menit sebelum ceramah telepon, pulang kau cepat. Kenapa kau suruh kak pulang? Pulang kau. Kenapa? Kontak listrik anakmu. Mana bisa lagi kita tenang pak? Maka kita bisa tenang gara-gara istri yang kasih tenang hati. Kau tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11 Ada di sini 11 istrinya? Ada. Paling banyak istrinya temanku itu yang baju kotak-kotak. Hei, 11 istri Nabi, tapi tidak ada satupun mengatakan saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Padahal 11. Kamu, satu istrimu menderita lahir batin. Hei, kalau kau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Nabi kalau mau keluar rumah, dia muliakan istrinya. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya? Dia cium jidatnya istrinya. Itulah yang dia contoh dasar. Kalau saya mau pergi, saya mau cium, tapi Nabi bilang istriku, saya ingin cium ki. Itu istriku pak, kalau mana di mobil duduk,
Nah cium mak, oh, Bapak pernah dicium istri kalau mau pergi? Salatullah salamul ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Kalau kalian cinta kepada Nabi, kamu baiki akhlakmu di rumah. Saya heran, kalau pada tetangga kita sopan, kepada anak tetangga kita sopan. Assalamualaikum nak, mana bapakmu nak? Ya sehat-sehat ya nak. Itu anaknya tetangga. Sekalinya anakmu bodoh memang ini. Ketawa kok karena kau begitu semua. Hei, akhlak mulia, istrimu muliakan. Nah bilang anu je Ustaz, majak ni tapana. Nah bilang jelek ni sekarang Ustaz, tidak seperti waktu pengantin baru. Ya memang orang tidak ada orang tambah cantik. Mana ada orang tambah cantik? Makin tua pasti makin jelek. Makin tua pasti makin keriput. Tapi itu jodohmu. Kalau kau sudah tidak suka istrimu, bukan dengan kau maki-maki, bukan dengan kau hina, apalagi kau sampai kau tempeleng. Tidak seperti itu. Kalau kau tidak suka lagi istrimu, kasih pulang di rumah orang tuanya. Ini semua ini bertengkar sama istrinya, hamil lagi. Hei, kalau kalian cinta kepada Nabi, muliakan istrimu, karena Nabi tidak pernah mencontohkan kepada kalian menghina istri. Nabi tidak pernah mencontohkan kepada kalian kasar kepada istri. Nabi sopan kepada istrinya. Baik. Sudah begitu kau ibu. Tol. Hei, minimal kalau kamu tidak bisa belikan AC mobilmu, rumahmu, tidak bisa kau belikan baju baru tiap minggu istrimu, tidak bisa kau belikan perhiasan, masih ngontrak, paling tidak bahagiakan istrimu dengan apa? Jangan kau hina istrimu. Tenang kau ibu, saya bela kau ini hari. Hei, kapan lagi kau bahagia? Kamu sudah tidak punya mobil, bukan kau pejabat, rumahmu ngontrak, istrimu jelek. Nah, kalau gitu istrimu cantik, lalu kau hina lagi, tidak pernah kau bahagiakan. Apa kasihan dia punya istri? Dia tinggalkan keluarganya, dia merantau ke sini Balikpapan, dia tinggalkan kampungnya di Sidrap. Dia datang ikuti suaminya, lalu kau sakiti hati istrimu. Kamu laki-laki hina di hadapan Allah. Tenang ibu, saya bela kau. Hei, maka muliakan istrimu. Kalau dia ngomel, memang begitu fitrahnya perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, pasti lagi sakit. Kalau ngomel istrimu, berarti dia normal. Mana ada pak? Maka kalau kau tidak bisa bahagiakan istrimu dengan materi, tidak bisa kau bahagiakan istrimu dengan harta, bahagiakan dengan akhlakmu yang baik. Ini kau sudah jelek, busuk mulutmu, besar perutmu, kentu ribut, tidur ngorok. Kau suka lagi maki-maki istrimu. Nah panggil istrinya, bolong. Apa bolong? Jelek, ya apa boleh buat, itu jodohmu. Maka muliakan istrimu, karena Nabi tidak pernah mencontohkan
kasar kepada istri padahal 11 istrinya. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Hei, kok kira gampang jadi istri? Pasti itu orang Bugis itu di atas itu. Hei, pernah ditanya Nabi, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham mana sila cilaka ini. Nah, kenapa perempuan istri perlu dimuliakan? Karena ada 3 kelebihan perempuan yang tidak bisa kau pikul. Sekuat apapun kamu, seperkasa apapun kamu, kamu tidak bisa lakukan 3 ini. Apa itu? 1, hamil. Jauh kami tak ibu. Hamil. Mau kau rasakan susahnya hamil? Ambil kau kelapa 1 biji, kasih masuk di bajumu, kemana-mana bawa, pakai kau tidur. Kalau ada kelapa di perutmu bisa kau tengkurap. Itulah perempuan. Dia bisa tidak tengkurap, tidak mopang 9 bulan. Kalian 1 bulan saja kau tidak mopang, pusing kau. 2, melahirkan. Pernah kau melahirkan? Itulah perempuan. Pilihannya 2. Kalau ndak setengah mati, mati sekalian. Paling kalian kalau lihat istrimu mau melahirkan, paling kau stres bolak-balik depan pintu, tapi merokok. Ada merokok di sini? Ada tukang rokok? Saudaraku, saya cinta kalian kepada Allah. Saya ini sakit 5 bulan tertular oleh perokok, bukan karena saya merokok. Berhenti Pak merokok. Kalau kau bilang itu rokok baik, besok atau sebentar sore keluar ke ceramah ini, piko beli rokok, merokok kau sama anakmu. Ada perokok mau merokok sama anaknya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu rokok itu jelek. Maka berhenti kalian merokok. Lebih baik itu harga rokokmu, celengko ke setiap maghrib ke masjid. Ya, ibu-ibu, senang suamimu merokok? Dengarku semua itu.